Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dimanapun berada. Kembali hadir bersama saya Tony Yunanto di Muara Podcast, podcastnya Muara Indrapura. Sahabat dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kominfo Pesisir Selatan, yaitu bersama Ibu Silvi yang membidangi informasi dan komunikasi publik dan juga PPID di Pesisir Selatan. Ibu Silvi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, salam kenal Bu. Oke, terima kasih Bang Tommy lah ya, supaya lebih akrabnya kan. Siap Ibu. Oke Bang Tommy, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sylvia Permatasari. Biasa dipanggil Silvi. Saya merupakan fungsional peranata humas di bidang komunikasi informasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, yang kebetulan ditugaskan untuk mengelola pelayanan informasi publik, atau yang untuk orangnya itu disebut dengan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi gitu. Iya. Gini Bu, memang kita bincang-bincang tentang PPID ya Bu ya. Kira-kira Bu, memang sahabat di rumah memang terkadang juga dibilang asing nggak asing. Iya. Sering kita mendengar ya Bu. Nah, apa sih Bu fungsi dan peran PPID-nya ini Bu? Oke. PPID, lahirnya PPID itu pasti ada mendatangi latar belakangi dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, PPID itu kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, tugas dari PPID itu sendiri adalah pejabat yang mengelola, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Nah, di sini tugas PPID itu bagaimana mereka menyediakan informasi publik, mengelola sampai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, memang itulah yang dibutuhkan sekarang ya Bu, karena masyarakat informasi ya. Iya. Nah, untuk masyarakat kita nih Bu, untuk masyarakat kita yang ada di rumah, baik pun yang ada di Muara Indrapura lah khususnya Bu, untuk mendapatkan informasi itu bagaimana nih Bu caranya? Oke. Masyarakat Indrapura untuk mendapatkan informasi itu, khususnya informasi terkait wilayah di sekitar wilayah Indrapura itu bisa langsung ke Nagari Muara Indrapura. Sebagaimana yang kita ketahui, Nagari Muara Indrapura itu telah membentuk yang namanya PPID Nagarinya gitu kan. Kalau di kabupaten kita juga punya yang namanya PPID Kabupaten Pesisir Selatan, yang itu yang mengelola yang PPID utamanya adalah Dinas Kominfo kebetulan. Dan bagaimana cara untuk memperoleh informasi itu ada standar operasional prosedurnya yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, di mana setiap masyarakat atau pemohon informasi jika ingin mengajukan permohonan informasi, itu yang paling utama mereka harus mengajukan permohonan dulu, baik itu dalam bentuk mengisi formulir atau mengirimkan surat permohonan gitu. Dalam mengajukan permohonan, mereka harus melampirkan yang namanya identitas diri. Jadi harus ada legal standing dari pemohon informasi itu sendiri. Terus dalam memohon informasi, mereka harus jelas tujuan penggunaan informasinya. Jadi untuk apa informasi ini diminta harus jelas. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan untuk apa informasi ini digunakan gitu. Oh gitu. Berarti semua masyarakat berhak dong Bu? Berhak selama masyarakat itu telah mempunyai identitas diri, KTP misalnya. Berarti informasi yang diminta harus jelas penggunaannya ya. Nggak bisa ya udah setelah kita minta informasi kemudian kita sebarluaskan dengan tidak adanya pertanggungjawaban, itu salah ya Bu. Dan mereka pemohon informasi pun bisa dituntut jika mereka menyalahgunakan informasi yang diminta. Oh gitu. Iya. Berarti yang berhak ini kategorinya apakah boleh itu individu atau kelompok atau semacam lembaga gitu Bu? Iya. Yang berhak adalah seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia yang telah mempunyai 17 tahun ke atas, atau yang punya identitas diri lah gitu kan, sudah yang berhak gitu. Kalau untuk yang pribadi itu ada beberapa golongannya, itu ada yang pribadi, ada yang kelompok. Yang pribadi otomatis perorangan. Kalau yang kelompok itu bisa dari LSM, bisa dari pokoknya
organisasi masyarakat apapun lah itu ormas gitu bisa mengajukan informasi ya itu tadi dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Memang ini yang lebih penting sih Bu, yang memang masyarakat kita terkadang ragu juga loh Bu. Iya. Informasi yang didapatkan ini, yang diminta ini Bu, apakah semua informasi Bu? Bisa diminta keterangan informasinya. Untuk informasi yang diminta itu pun bukan seluruh informasi yang dapat diminta. Apa tuh Bu contohnya? Contoh informasi itu kalau yang terbuka itu ada terbagi 3, ada informasi setiap saat, informasi berkala serta merta, dan kita juga punya informasi yang dikecualikan. Nah, di informasi kecualikan karena kita kalau terbuka atau transparan itu kan bukannya, maaf istilahnya bukan telanjang gitu kan, transparan betul. Bukan telanjang gitu. Jadi ada beberapa hal atau ada beberapa informasi yang tidak boleh diminta. Contohnya informasi yang tidak boleh diminta itu adalah NIK seseorang. Betul. NIK, nomor induk kependudukan, nomor HP pun termasuk informasi yang dikecualikan kalau yang bersangkutan tidak bersedia untuk dipublikasi misalnya kan. Terus contohnya riwayat kesehatan seseorang, itu pun hutang piutang seseorang itu merupakan informasi yang dikecualikan gitu. Jadi tidak seluruh informasi harus terbuka gitu. Nah, kalau mengenai instansi loh Bu, kita di Nagari terkadang masyarakat mau meminta informasi mengenai kinerja atau program-program kedepannya suatu nagari itu boleh ya Bu? Boleh, itu wajib. Nah, itu yang wajib kita publish ya Bu ya. Bisa masyarakat juga bisa mengawasi kan bagaimana perkembangan atau pembangunan di nagarinya gitu. Nah, apakah ada yang dikecualikan Bu terkait hal itu? Untuk informasi kinerja nagari itu untuk nagari sendiri tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa dipublikasi. Misalnya itu adalah terkait keuangan. Selama administrasi keuangan itu belum diaudit, itu merupakan informasi yang dikecualikan dan belum boleh dipublikasikan. Jadi itulah kita minta keterangan tadi dari Bu Selvi. Nah, sekarang gimana Bu Selvi, tanggapan Bu Selvi, saran kemudian untuk yang pertama bagaimana masyarakat kita bisa lebih memahami terkait informasi ini Bu, karena secara umum memang masyarakat taunya sekarang ini harus transparan. Nah, ternyata ada hal-hal yang memang tidak kita transparankan, ada yang dikecualikan, ada yang bisa kita ambil informasinya melalui dengan cara yang sesuai dengan regulasi-regulasinya ya Bu ya. Nah, untuk tanggapan nih Bu, saran gimana sih saran untuk masyarakat kita Bu? Untuk masyarakat tentunya mereka yang sebagai makhluk sosial pasti mereka untuk membutuhkan informasi untuk pengembangan dirinya gitu. Betul, kan. Bu. Dan masyarakat sendiri itu juga harus perlu pengetahuan lah, pemahaman lah tentang bagaimana informasi yang bisa mereka akses dan bagaimana informasi yang tidak bisa mereka akses. Jadi untuk informasi yang tidak mereka bisa akses itu mereka juga harus paham gitu Pak, karena ada regulasi yang membatasi badan publik atau taruhlah pemerintah atau instansi tertentu yang tidak boleh membuka informasi tersebut gitu. Untuk nagari misalnya sebagai badan publik pun juga harus mensosialisasikan ke masyarakat apa-apa saja sih informasi yang boleh diakses, apa-apa saja yang tidak boleh diakses. Jadi masyarakat tidak ada keraguan di mereka gitu kan, bagaimana mereka aku mau misal seorang masyarakat ingin meminta itu gitu kan, apakah itu bisa diakses atau tidak, mereka nagari harus aktif memberikan informasi tersebut gitu kan. Jadi mereka paham, jadi ini nggak boleh ya, ini boleh gitu. Jadi mereka paham akan hal itu gitu. Bu Selvi dari Dinas Kominfo, saran untuk Nagari Muara Indrapura, khususnya Muara Podcast Ibu. Oke, sip. Nagari Muara Indrapura itu PPID-nya sudah sangat baik. Alhamdulillah. Sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan alhamdulillah sebagaimana yang kita ketahui, Muara Indrapura dari tahun 2023 sudah masuk penilaian atau monitoring evaluasi tingkat provinsi Sumatera Barat, dan itu pun sudah masuk dalam 3 besar ya Mas. Sudah masuk dalam 3 besar.
Dan untuk tahun ini pun Muara Indrapura masuk 3 besar, dan untuk tingkat kabupaten pun Muara Indrapura selalu masuk 3 besar di monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten Pesisir Selatan. Dan itu membuktikan bahwa bagaimana Muara Indrapura itu konsisten dan berkomitmen untuk mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi publik di wilayahnya gitu kan. Untuk Muara Podcast ini sangat luar biasa inovasi dari Nagari Muara Indrapura. Kita juga speechless gitu, agak terkejut gitu kan inovasinya, walaupun dengan keterbatasan ruangan mungkin kan. Tapi sudah sangat berjalan, sudah sangat bagus. Bagaimana informasi, sebagaimana kita ketahui sekarang pasti masyarakat lebih ke media sosial, lebih gampang untuk mencari informasi di media sosial, dan itu Muara Indrapura telah mengikuti perkembangan zamannya dan itu sangat luar biasa, kita apresiasi itu. Tapi gitu juga Ibu, kami dari Muara Podcast juga berharap support dari Dinas Kominfo PSL, mudah-mudahan ke depan tetap berjalan lancar Muara Podcast ini, dan juga jadi sebagai acuan dari nagari-nagari yang lain di pesisir selatan. Mudah-mudahan kita di pesisir selatan ini memang mengenjot lagi tentang teknologi, supaya kita sadar lagi dengan tentang teknologi dan memanfaatkan pemuda dan pemudi yang aktif di sosial media. Dan juga mungkin itu saja Bu Silvi. Selamat siang Ibu Silvi, dan terima kasih atas kesempatan bertemu di Muara Podcastnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi Bu Silvi, dan kami doakan semoga Muara Podcast jaya, Kominfo PSL juga tetap berjaya. Mungkin itu saja Bu Silvi. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.